apabila ada di dalam hati kita bisikan. Dalam hati kita timbul sendirinya ada geritik. Geritik itu biasa timbul setelah kita atau tatkala kita sedang mendengar tentang ayat-ayat Allah. Geritik itu kadang-kadang timbul di waktu kita bergaul dengan kekasih Allah. Timbul geritik hendak jadi orang baik. Timbul geritik hendak jadi orang yang takwa. Timbul geritik di hati hendak jadi orang yang lebih dekat. Nah, geritik itu ngarannya adalah undangan Allah. Bila Allah mengundang itu, maka perkuatlah undangan itu. Memperkuat dengan tambahi zikir dari biasa-biasa. Tambahi salawat pada biasa. Walaupun 2-3 kali lebihnya pada biasa. Tanda kita menyambut itu. Nah. Kemudian lagi tafakur ditambah. Jauhi kawan-kawan nang membuat kita tambah cinta kepada dunia. Jauhi kawan-kawan yang membuat kita maksiat, jangan dikawani lagi itu. Nah kemudian yang ketiga, bersegera memenuhi itu. Nah bersegera, karena mun isuk lain ceritanya, lain kisahnya. Ada geritik hati untuk menambah wirid. Mulai saat itu tambah wirid. Mengapa? Karena kita baca. Tanda kita memenuhi bisikan tadi, tanda kita memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ijabatuhu, dan memperkenankannya. Begitu datang dorongan dalam hati untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, begitu datang di dalam hati kita dorongan untuk jadi orang yang lebih takwa lagi kepada Allah, maka dorongan itu diperkenankan. Bi ayyubadira, memperkenankannya itu dengan bersegera. Bil inabah, dengan kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa yasduqa, dan benar-benar fil iqbal, pada berhadap Allah, atas Allah. Jadi jangan ditunda. Wala yatawana, dan bahwa dia tidak perlahan. Wala yusawwifa, tidak menunda. Wala yatabata'a, tidak lambat. Wala yuakhira, tidak melambatkan, mentakhirkan, mendudiakan. Itu artinya memperkenankan bagi dorongan tadi. Dalam hati kita ada timbul dari Allah. Dari Allah timbul dalam hati kita hendak jadi manusia yang baik. Nah, saat itu juga kita kabulkan. Jangan menunggu kayaknya menghadang hari Jumat, memperbaiki diri. Kayaknya menghadang hari Jumat mulai membaca ini. Kayaknya menghadang hari Jumat, jangan lagi. Nah saat itu juga kita terima, kita kabulkan, kita perkenankan undangan dari Allah itu. Karena ba'is itu artinya undangan. Boleh dikatakan pendorong, boleh dikatakan undangan. Nah, setiap saat Allah tuh mengundang kita melalui geritik hati. Nah, munculnya geritik hati disebutkan dulu bisa karena mendengar ayat-ayat Quran, bisa karena bergaul orang salih. Lalu timbul dalam hati kita ada satu bisikan, timbul dalam hati kita ada dorongan, jaka aku nih tambahi wirid.
Nah, jaka aku nih kurangi urusan keduniaan. Nah itu undangan dari Allah, ngarannya undangan itu. Nah undangan dari Allah tuh segera dipenuhi, jangan ditunda, jangan diperlambat. Waqad amkanat hul pursah, sungguh telah mungkin akan dia oleh kesempatan. Ini kesempatan Allah mengundang, ini kesempatan. Fal yantahizha, hendaklah dia ambil kesempatan itu. Wa futiha lahul bab, dan itu dibukakan bagi Allah pintu. Fal yadkhul, masuklah pintu Allah itu. Wa da'ahu da'i, dan mengundang, mengajak akan dia oleh orang yang mengajak. Allah tuh mengajak. Fal yusri', maka bersegeralah memenuhi ajakan Allah itu. Kalau orang misalnya ada lawan kita menawari, ikan mun hendak perlu duit, mun hendak perlu apa, jam bepadah lawan aku. Kasih ya bepadah. Kasih bepadah, wah itu juga. Karena sebulan kemudian bepadah bisa lain kisahnya. Sebulan kemudian bagaimana? Oh ingat dulu ada sebulan dulu si anu bepada bila perlu duit datangnya aku, tapi sebulan sudah itu bisa datangnya bisa kada jadi lagi. Nah bila orang menawari jam perlu duit padahal aku, nah wah ini aku perlu duit, nah ini, nah lah kasih. Itu artinya. Jadi bila dalam hati kita ada dorongan timbul, dalam hati kita ada bisikan timbul, dalam hati kita ada pendorong timbul, aku ini jangan menambah wirid, nah aku ini jangan mengurangi urusan dunia. Nah itu undangan Allah. Lah kasih itu gawi, wirid ditambahi, dunia dikurangi. Nah itu artinya. Bila kita kadang menghiraukan itu, kaina menunggu kaina bisa kada jadi lagi. Pintu sudah ditutup oleh Allah. Pintu sudah ditutup. Waliyahzar min ghadin ba'da ghad, dan hendaklah dia takut daripada besok sesudah besok. Jangan menunggu besok lagi. Jangan menunggu besok. Jangan menunggu apa, jangan menunggu apa. Pokoknya bila ada undangan dari Allah, nah lah kasih. Apa inna dzalik min amali syaitan, karena yang demikian itu adalah merupakan pekerjaan syaitan. Itu pekerjaan syaitan. Syaitan gawiannya menyuruh kita menyekutukan Allah. Itu gawian syaitan. Kita ada ilmu, kita ada iman, ajakan syaitan untuk menyekutukan Allah itu kita tolak. Bapak menyekutukan Allah. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani, buat apa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Nah kita itu pekerjaan syaitan yang pertama-tama ke hati manusia adalah mengajak mereka itu untuk syirik. Bila kita bisa menolak, bila kita ada ilmu, nah kita selamat gitu. Kemudian pekerjaan syaitan yang kedua itu adalah kalau sudah inya gagal mengajak kita syirik, inya mengajak kita agar jangan beramal saleh. Jangan beramal saleh. Jadi syaitan ikan mbak iman itu sudah cukup. Kada perlu gin sembahyang itu. Kada perlu sembahyang itu. Kada perlu ikan mbak ibadah. Ikan mbak iman itu sudah cukup dah. Iman itu sudah cukup. Nah, bila kita ada ilmu, kita bisa menjawab, buat apa aku kada beribadah lawan Allah? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ujar Tuhan, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Aku ini dicipta untuk beribadah, jadi aku mesti beribadah. Mesti aku beribadah. Nah itu pekerjaan syaitan yang kedua setelah inya gagal membawa kita kepada syirik. Ikam menjadi syaitan beramal, beribadah.
Amun ikam ditakdirakan Tuhan mati ke neraka, kata apa ikam ke neraka aja mati. Amun ikam ditakdirakan Tuhan ke surga, mesti ikam maksiat kam mati pasti ke surga. Ada perlu beramal. Nah ini amalan syaitan. Nah kita bisa menolak itu. Nah yang ketiga ini amalan syaitan yang banyak menggugurkan manusia. Apa? Jar syaitan mau nikah hendak beramal juga kada usah wah ini kaina. Nah itu tadi gadan ba'da gadin. Kamu mau beramal juga ayuha. Kayaknya kamu berhimat bahalwat lagi cuma kaina wah ini kan masih ada waktu lagi. Kaina aja beramal nih toh. Sudah ikam kena tapi kawa sudah garingan, awak sudah sakitan, ayah kan beramal kan masih sihat lagi, masih jauh lawan mati. Nah itu min amalis syaitan. Nah di sini banyak syaitan menggugurkan manusia. Manusia banyak ada lulus di sini. Wal yahdzar min ghadin ba'da ghad, dan hendaklah dia takut dari isok sesudah isok karena itu amalan syaitan. Ada usah ikam beramal, ayo kaina aja beramal tuh. Sudah tua kaina ayo beramal. Mau ini ikam masih anom hanya umur 450, orang 80 hanya matian ke syaitan. Nah, amun kita ada ilmu, kita ada hidayah Allah, nah kita bisa menjawab lawan syaitan. Apa kita jawab? Wahai syaitan, wahai iblis, umur kok kada tahu berapa Allah memberi. Tuh kawanku mati umur 30 aku sudah 40 wah ini. Kawanku si pulan mati umur 45, kawanku si pulan mati umur sekian. Mau kaina urus aku kai bubuhannya itu song-song mati. Kada sawat lagi. Nah, itu mun kita bisa menjawab syaitan. Itu ilmunya. Syaitan menyuruh kita kaina aja sudah tua beramal. Si anu tuh mati umur 50, si anu mati umur 52, si anu mati umur 45, si anu mati umur sekian. Anu pada kita semuaan. Mun aku kaina beramal, kalau kupin aku kayak itu mati juga umur 50-an nenek. Nah. Wal yuqbil, hendaklah dia berhadap kepada Allah. Bila datang seruan tadi berhadap aja. Wala yatasabbat, jangan belambat. Wala yata'allal bi'adamil faraq, jangan beralasan kada ada waktu. Jangan beralasan kada ada kelapangan. Jangan beralasan mau wah ini asa kada ada kelapangan lagi na banyak urusan. Kelapangan itu kita nama ulah. Nah, kelapangan itu kita nama ulah. Hendak lapang kita, hendak sibuk kita. Menurutakan kesibukan kada ada habis-habisnya. Jadi mau beralasan, wah ini kada mampu lagi nah, banyak banget pekerjaan, menghadang lapang. Nah itu di budaya syaitan juga. Bila menghadang lapang kada ada lapangnya. Umur menghadang lapang, waktu menghadang kusung, hanya beribadah lawan Tuhan kada ada kusungnya waktu. Semua sibuk dengan pekerjaannya. Makin tua makin sibuk. Anak malah lagi banyak diungkusi dipikirkan. Jadi kada kawa. Karena anak habis cucu belum dipikirkan. Kada ada habisnya. Jadi kelapangan itu kita nama ulah. Hendak lapang kita ulah kelapangan, hendak sibuk kita ulah kesibukan. Wala yata'allal bi'adamil faraq, jangan beralasan dengan tiada lapang. Wa adamis salahiyah, jangan beralasan dengan ketiadaan patut. Jangan beralasan dengan ketiadaan patut. Mun aku wah ini beramal, mun aku wah ini memperbanyak ibadah, aku ini kada patut lagi. Banyak benar lagi dosa lawan orang, banyak benar lagi hutang lawan orang, banyak benar lagi macam-macam lawan makhluk ni nah. Mun aku wah ini nang umpat nang berzikir asa kada cucuk lagi. Nah jangan beralasan lawan kada cucuk. Nah itu cucuk tuh kita aja mau ulahnya. Hendak cucuk kita, hendak kada cucuk kita. Undangan Allah bila dipenuhi kita masuk. Undangan Allah bila kita kada penuhi, Allah kada mau undang lagi kita. Nah, mau kada diundang Tuhan maka sulitan. Bila orang tuh kada diundang lagi oleh Tuhan, kada kau lagi masuk. Dalam hatinya kada ada lagi timbul geritik hendak jadi orang yang lebih takwa. Dalam hati kada ada lagi timbul geritik hendak jadi orang yang lebih dekat kepada Allah.
Bila dalam hati kada ada lagi timbul nangka itu, berarti kita kada diundang lagi oleh Allah. Berarti Allah kada kenal lagi lawan kita. Nah, selama Allah masih kenal, Allah masih mengundang kita, maka undangan Allah itu mesti diijabah, mesti dikabulkan, diperkenankan, diperkuat, dijaga. Jadi jangan balasan, jangan balasan dengan kada ada lapang, jangan balasan dengan kada ada patut. Qala Abu Rabi' rahimahullah, berkata Abu Rabi' rahimahullah, siru ilallah urjaw wa makasira wa la tantaziru sihhata fa inna intidhara sihhah batalah. Berkata Abu Rabi' rahimahullah, berjalanlah kamu kepada Allah hal keadaan pincang dan kaki yang pecah-pecah. Janganlah kamu menunggu sihat, karena menunggu sihat itu adalah satu kebodohan. Satu kebodohan. Allah mengundang hari ini, ya Tuhan datangi aku hari ini nah. Maka ada kau batis lagi pacah nah. Batis lagi pincang, menunggu ampih pincang itu. Habis sudah orang undangan nggak ada lagi. Nah, artinya berjalan menuju Allah itu jangan menunggu baik. Jangan menunggu baik. Bila menunggu baik, ada bakal baik. Umpamanya orang ini pekerjaannya riba ada. Nah, pekerjaannya riba ada. Apalagi misalnya orang ini pekerjaannya banyak, nang maksiat banyak. Kada sembahyang, bahnu masih mau orang ini. Masih macam-macam lah mau. Lalu datang ada bisikan di hati, sadang haikam kembali kepada Allah. Bisikan di hati nih, sadang jaikam lah babulik kepada Allah. Nah, itu undangan Allah. Jangan menunggu menuntung akannya dulu nah. Ini hutang rumah nang riba ini lagi sekian tahun hanya punah. Nang ini lagi sekian ini, jangan menunggu itu. Biarlah mulai sekarang, walaupun dalam keadaan cacat lawan Tuhan tapi berjalan. Nah, itu jangan menunggu baik. Bila menunggu baik kada bakal baik. Karena aku mau sudah kena hutang punahan, mau sudah ini beres, ayo jakin aku basila beramal. Nah, bila kaya itu kada bakal beramal dah. Biar aja beramal walaupun riba masih ada. Biar aja beramal walaupun zina masih ada. Biar aja beramal. Artinya datanglah kepada Allah walaupun keadaan pincat, betungkat. Nah, lebih baik itu daripada menunggu sihat. Kan tobat itu, tobat dari dosa itu sah sebagian. Kita misal ada 10 dosa yang ada pada diri kita. Riba ada, suka berzina ada, pemainan ada, minum arak bisa, menggibah orang bisa, mencuntan pun orang bisa. Ini dosa nang gawian. Nah, tobat itu boleh satu persatu. Tobat itu boleh dan disuruh. Kalau kada kawa langsung seluruh dosa kita tobat tunggu butingan. Nah, mulai hari ini aku tobat dulu nah daripada minum arak. Yang lain masih jalan aja lagi tuh dosa-dosa lain. Cuma minum arak sudah ampih. Nah, kayaknya pula mungkin bulan berikutnya. Nah, sekarang aku tobat daripada riba. Mulai hari ini aku kada riba lagi. Jalan terus. Kayaknya sebulan pulang, nah aku mulai hari ini aku pulang tobat daripada menggibah orang, memfitnah orang. Jalan terus, kayaknya sebulan pulang tobat pulang daripada ini. Nah, kayak itu artinya berjalanlah menuju Allah walaupun dengan pinjang, walaupun dengan betungkat. Jangan menunggu tobat. Kayaknya aja aku mengaji, ini sudah riba, aku sudah ampih. Sudah apa ini sudah ampir sudah bagus hanya aku nuntut ilmu pacang kada tak kaji itu bila kayak itu
Pajang kada tak haji sudah, pajang kada mau baik bila menunggu baik nih tuh. Nah jadi berjalanlah kepada Allah walaupun dengan pincang. Jangan menunggu sihat, karena menunggu sihat itu adalah satu kebodohan. Itu nggak di kita, itu nggak butingan dosa-dosa kita tubat. Namun kita kada mampu sekaligus tubat seluruhnya. Ini ada juga banyak juga kisah-kisah dahulu orang itu begitu, orang itu ada penjina, pemabuk, penjudi, tobat sekaligus langsung semuaan. Nah itu banyak juga nih itu. Namun kita kada mampu tuh nggak butingan tobatnya. Nah, setengah tahun sebuting nang kita buang, setengah tahun sebuting nang kita buang dosa kita nang kada digawe lagi. Nah itu artinya. Wa qala Ibnu Athaillah fil Hikam, berkata Ibnu Athaillah di dalam Hikam, ihalatuka al-amala ala wujudil farag min ru'unatin nafs, min ru'unatin nufus. Mengalihkan engkau akan beramal atas adanya kelapangan, itu termasuk kebodohan diri. Mengalihnya engkau, memindahkan engkau akan beramal atas adanya kelapangan, itu kebodohan diri. Ya tadi yang di atas tadi, jangan beralasan dengan ketiadaan lapang. Bila menunggu lapang itu kebodohan diri. Makin hari kita pasti makin sibuk, makin hari kita makin sibuk, makin tua makin sibuk. Kada mau makin tua makin lapang. Habis urusan di luar, urusan awak mulai sibuk, sakit ini, ke situ berobat sakit ini. Nah jadi urusan sibuk tuh kada ada habisnya bila kada kita ulah seorang ke lapangan itu. Menundanya engkau akan amal atas adanya kelapangan, itu kebodohan diri. Nah jadi kesimpulannya bahwa apabila ada di dalam hati kita bisikan, dalam hati kita timbul sendirinya ada geritik. Geritik itu biasa timbul setelah kita atau tatkala kita sedang mendengar tentang ayat-ayat Allah. Geritik itu kadang-kadang timbul di waktu kita bergaul dengan kekasih Allah. Timbul geritik hendak jadi orang baik. Timbul geritik hendak jadi orang yang takwa. Timbul geritik di hati hendak jadi orang yang lebih dekat. Nah, geritik itu ngarannya adalah undangan Allah. Bila Allah mengundang itu, maka perkuatlah undangan itu. Memperkuat dengan tambahi zikir dari hari biasa, dari biasa-biasa. Tambahi salawat pada biasa. Walaupun 2-3 kali lebihnya pada biasa. Tanda kita menyambut itu. Nah. Kemudian lagi tafakur ditambah. Jauhi kawan-kawan nang membuat kita tambah cinta kepada dunia. Jauhi kawan-kawan yang membuat kita maksiat, jangan dikawani lagi itu. Nah kemudian yang ketiga, bersegera memenuhi itu. Nah bersegera, karena mun isuk lain ceritanya, lain kisahnya. Ada geritik hati untuk menambah wirid, mulai saat itu tambah wirid. Mengapa? Karena kita baca, tanda kita memenuhi bisikan tadi, tanda kita memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu besok, jangan kaina-kaina, jangan menunggu ke lapangan, jangan menunggu sihat. Nah, karena itu adalah kebodohan dan itu merupakan ajakan daripada syaitan. Nah kemudian paslun ayhada paslun. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.